Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Long Hao Chen dan Han Yu bepergian bersama, ditemani 4 ksatria tersembunyi. Pada tahap yang sangat penting dalam perang, ini adalah waktu paling banyak yang bisa dilakukan Zheng Yue untuk mengirimkan pasukannya, dan tugas mereka tentu saja mengawal mereka ke utara, hingga mereka mencapai kuil ksatria, jalur gunung penolak naga. Dalam legenda Zheng Mo Dalu, dikatakan bahwa naga dulunya hidup di timur laut. Demi melawan invasi naga, manusia dari zaman kuno telah mendirikan jalur gunung penolak naga untuk menahan invasi naga. Dibandingkan dengan jalur gunung lainnya, jalur gunung penahan naga berada di medan yang agak mulus, seluruhnya tertutup salju dan es. Salju turun sepanjang tahun, dan di luar celah gunung, dalam rentang yang sangat luas, hawa dingin yang mengerikan menyebar ke seluruh penjuru, dan seringkali, fenomena cuaca akan sama parahnya dengan mantra terlarang Ice and Snow Tempest. Alam yang maha kuasa menjadi pembatas alami celah gunung ini. Oleh karena itu, meskipun kuil ksatria menjadi pemimpin dari 6 kuil besar, jalur gunung penolak iblis mereka tidak sering diserang. Selain itu, jalur gunung penahan naga awalnya dirancang untuk menangkal serangan para naga. Di antara 6 lintasan besar aliansi kuil, ini adalah lintasan yang paling mengesankan, yang juga memiliki senjata terkuat yang diwarisi dari zaman kuno. Rasa sakit karena kepergian menjadi kekuatan pendorong mereka untuk maju. Jalur gunung pengusir iblis adalah yang terdekat dengan benteng jalur gunung penahan naga, dan Long Hao Chen serta Han Yu berada di bawah perlindungan 4 ksatria tersembunyi, bergantian berjalan kaki dan terbang setiap hari. Mereka hanya membutuhkan waktu 5 hari untuk tiba di gunung yang menjadi markas besar kuil ksatria ini. Sama seperti mereka diberitahu oleh Exorcist Mountain Pass, Dragon Resisting Mountain Pass juga menderita serangan dari pasukan iblis besar. Pertempurannya sengit, tapi situasinya lebih baik daripada Exorcist Mountain Pass. Sebelum memasuki Dragon Resisting Mountain Pass, mereka memperoleh informasi terkait yang berkaitan dengannya. Di luar berkumpul Legiun Elit pertama, ketiga dan keempat, dipimpin oleh Dewa Iblis Beruang Iblis, dan 2 pasukan besar, dibantu oleh 6 Dewa Iblis lainnya yang ditempatkan di daerah tersebut. Meskipun kondisi di luar jalur gunung penahan naga sangat buruk, pasukan yang ditempatkan di sana tanpa kecuali hanyalah elit dari ras iblis. Pasukannya hanya berjumlah 300.000 pasukan, tetapi kekuatan tempur mereka secara keseluruhan jauh melampaui 1 juta di sisi jalur gunung pengusir iblis. Dari ksatria tersembunyi, Long Hao Chen dan Han Yu mendapat informasi bahwa perang suci ini benar-benar melibatkan seluruh kekuatan iblis. Di antara 72 dewa iblis, 56 terlibat. Kaisar Dewa Iblis sedang memimpin 7 dewa iblis di belakang medan perang besar, dan berpotensi muncul di sisi manapun dari medan perang. Dan faktanya, Kaisar Dewa Iblis berada bersama Dewa Iblis Bulan Agares, dan Dewa Iblis Bintang Vasago. Jika digabungkan, ketiga kekuatan ini memiliki kekuatan yang bisa dibayangkan. Dan kali ini, pasukan pemburu iblis dari aliansi kuil memainkan peran yang menentukan. Pada saat para iblis mengumumkan peluncuran perang suci melawan aliansi kuil, pasukan pemburu iblis peringkat teratas sedang mewaspadai tindakan pihak Kaisar Dewa Iblis, siap melakukan intervensi kapan saja. Dan karena ini, Kaisar Dewa Iblis tidak ikut serta secara gegabah. Namun siapa yang tahu sampai kapan efek pengekangan ini akan bertahan. Setelah 5 hari perjalanan, kesedihan Long Hao Chen dan Han Yu, dan kesedihan mereka karena perpisahan akhirnya dapat dianggap mencair. Komandan pasukan pemburu iblis ke-64 dibubarkan untuk sementara. Meski perpisahan itu menyakitkan, semua orang bertekad, berusaha sekuat tenaga dalam berkultivasi, demi persiapan saat tim akan melakukan reformasi. Mengapa aliansi kuil membubarkan mereka dan kembali ke kuil masing-masing untuk pelatihan? Bukankah justru karena kekuatan mereka yang tidak mencukupi, karena mereka tidak merasa nyaman membiarkan mereka bertindak bebas di wilayah iblis? Long Hao Chen dan Chai Er adalah target perlindungan yang penting, terutama Long Hao Chen yang diputuskan oleh aliansi untuk dilindungi.
Di sanalah posisinya sebagai landasan perlawanan masa depan melawan iblis, dan satu-satunya orang yang memiliki harapan untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis. Oleh karena itu, aliansi kuil memutuskan untuk menyembunyikannya untuk sementara, tetapi durasi penyembunyian ini sulit ditentukan sebelumnya. Tapi setidaknya, Zheng Yue menunjukkan jalan kepada mereka, dengan menembus setidaknya seluruh langkah ke-7, atau langkah ke-8 sambil mendapatkan gelar Ksatria Esensi Emas untuk Long Hao Chen. Dapatkah mereka memiliki kemungkinan untuk mereformasi pasukan pemburu iblis dan melawan iblis? Oleh karena itu, untuk melakukan reformasi secepat mungkin, satu-satunya kemungkinan mereka adalah berusaha sekuat tenaga untuk berkembang, untuk saat ini dan untuk masa depan. Tapi bertentangan dengan harapan Long Hao Chen dan Han Yu, pada saat mereka kembali ke kota jalur Gunung Naga, kuil Ksatria telah mengatur segalanya untuk kedatangan mereka, dan ada orang-orang yang menunggu mereka. Yang hadir menyambut mereka tidak banyak, hanya belasan orang, tapi ketika Long Hao Chen melihat dua orang di depan, dia tidak mampu menahan emosinya lagi. Berlari ke depan, Long Hao Chen mengeluarkan tangisan emosional, berlutut di tanah dan berteriak dari lubuk hatinya, "Ibu!" Benar, di antara dua orang yang menunggu mereka adalah ibunya Bai Yue. Sejak meninggalkan orang tuanya pada tahun-tahun itu, Long Hao Chen belum bertemu orang tuanya selama lebih dari 5 tahun. Melihat Bai Yue berdiri di depan matanya, bagaimana mungkin dia tidak menjadi emosional? Dibandingkan dengan masa lalu, Bai Yue sepertinya telah kehilangan tampang sakit-sakitannya, namun wajahnya masih terlihat kurus dan pucat. Sejak muda, Long Hao Chen tumbuh bersama ibunya, dan perasaannya terhadap Bai Yue adalah yang terdalam di antara semuanya. Ibu dan anak itu mengandalkan satu sama lain untuk bertahan hidup, sampai Long Xingyu datang mencari mereka, saat keluarga mereka akhirnya berkumpul. Setelah berpisah begitu lama, dan melihat ibunya di depannya, Long Hao Chen menjadi sangat emosional. Orang yang berdiri di samping Bai Yue bukanlah ayahnya Long Xingyu, tapi salah satu tetua yang paling dihormati di mata Long Hao Chen, kepala kuil Ksatria dan pemegang tahta perlindungan dan pengampunan ilahi, Yang Hao Han, juga dikenal sebagai Ksatria Ilahi Pertahanan dan Perencanaan. Yang Hao Han masih mempertahankan penampilan yang sama. Saat bertemu kembali dengan ibu dan anak tersebut, ia tampak menunjukkan ekspresi prihatin. Melihat putranya, Bai Yue merasa seolah-olah dia masih jauh dari cukup memandangnya. Karena tidak bertemu selama 5 tahun, Long Hao Chen telah menjadi seorang pemuda tinggi dan besar sejak masa mudanya. Sifat kekanak-kanakan di wajahnya menghilang, sebagai gantinya muncul ekspresi tegas dan gigih. Membelai anaknya dengan lembut dengan susah payah, Bai Yue tidak mengatakan apapun. Sebagai seorang ibu, dia telah memikirkan anaknya selama lebih dari 5 tahun, akhirnya bertemu dengannya. Ibu dan anak menangis di bahu masing-masing, tidak ada yang mengganggu mereka. Semua orang tahu bahwa mereka memiliki banyak perasaan untuk dilampiaskan, terutama Long Hao Chen. Kali ini timnya akhirnya bubar. Dan awalnya merasa tidak enak, akhirnya dia bertemu dengan ibunya. Di depannya, dia tidak lebih dari seorang anak kecil, bukan kapten pasukan pemburu iblis. Saat itu juga, semua beban berat di pundaknya sepertinya telah hilang sepenuhnya. Han Yu berdiri di depan Yang Hao Han, memberi hormat sebelum berdiri di samping. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan Long Hao Chen. Pada saat ini, dia bisa merasakan bahwa Long Hao Chen jauh lebih muda darinya, dan tidak sama seperti ketika dia bertindak sebagai kapten dan ahli strategi yang hebat. Setelah menangis cukup lama, Long Hao Chen akhirnya selesai melampiaskan perasaannya. Dia akhirnya mendukung ibunya untuk berdiri, kemudian dia memberi hormat kepada Yang Hao Han. Long Hao Chen memberi hormat kepada ketua aliansi, "Kakek Yang, apakah kamu baik-baik saja?" Benar, Yang Hao Han bukan hanya kepala kuil Ksatria, tapi juga kepala aliansi. Kuil Ksatria tidak sama dengan kuil lainnya. Hanya orang yang bisa menjadi Divine Knight yang bisa menjadi Hall Master, bukan Auxiliary Hall Master. Oleh karena itu, saat ini kuil Ksatria memiliki 3 Ksatria Ilahi, dan 3 Master Aula. Poin ini eksklusif dan tidak terbantahkan oleh kuil lainnya. Bagaimanapun, para Ksatria Surgawi selalu menjadi salah satu kekuatan manusia terkuat di langkah ke-9. Yang Hao Han tersenyum padanya, mengangguk sebagai jawaban, "Saya baik-baik saja, itu berat bagimu nak." Yang Hao Han memberitahu Ksatria tersembunyi keempat, "Sulit bagi kalian berempat, silakan beristirahat di kota kami jika kalian mau." Kepala Ksatria tersembunyi menjawab, "Terima kasih banyak, Ketua Aliansi, tapi sebaiknya kita kembali. Kepala Zheng Yue sedang menunggu laporan kami, dan Exorcist Mountain Pass masih membutuhkan kami." Yang Hao Han tidak mendesak lebih jauh,
mengangguk pada kata-katanya. Keempat ksatria tersembunyi memberi hormat padanya sekali lagi, menghilang seketika setelahnya. Saat Long Hao Chen dikirim dengan selamat ke Yang Hao Han, tentu saja tidak ada lagi kekhawatiran akan bahaya. Itu adalah ksatria ilahi, eksistensi yang bahkan Kaisar Dewa Iblis harus hadapi dengan serius. Long Hao Chen akhirnya pulih dari kondisi sedihnya. Sambil mengulurkan tangan untuk mendukung ibunya, dia bertanya, "Ibu, bagaimana dengan ayah? Apakah dia masih di garis depan?" Mendengar Long Hao Chen menyebut Long Xingyu, ekspresi Yang Hao Han dan Bai Yue sedikit berubah. Bai Yue menjawab dengan lembut, "Nak, kita akan membicarakan masalah ini setelah memasuki kota." Perasaan tidak menyenangkan memenuhi hati Long Hao Chen, matanya tiba-tiba menyusut. "Ibu, ayah kenapa?" Perseteruan manusia dan iblis telah berlangsung selama bertahun-tahun, meskipun Long Xingyu adalah seorang ksatria ilahi, mati di medan perang bukanlah hal yang mustahil baginya. Untuk sesaat, Long Hao Chen merasa dadanya seperti ditusuk dengan pisau tajam. Melihat wajah putranya, Bai Yue segera menjadi cemas. "Hao Chen, jangan berpikiran menyimpang, ayahmu belum tentu mengalami masalah." Long Hao Chen bertanya dengan tergesa-gesa, "Apa yang terjadi ibu? Cepat beritahu aku." Bai Yue sepertinya tidak bisa lagi menyembunyikan masalah ini. Sambil menghela nafas panjang, dia berkata, "Tahukah kamu mengapa ayah dan ibumu meninggalkanmu saat itu?" Long Hao Chen menjawab tanpa ragu-ragu, "Bukankah dia memberitahuku bahwa anak ayam di bawah perlindungan ayahnya tidak akan pernah menumbuhkan sayapnya sendiri? Bukankah itu sebabnya dia memastikan bahwa aku akan berusaha keras dalam pelatihan, dan mengalami banyak pengalaman serta meningkatkan diriku untuk bertemu denganmu di kuil ksatria di masa depan?" Bai Yue dengan ringan menggelengkan kepalanya, "Ini hanyalah salah satu alasannya. Lebih penting lagi, ayahmu tidak ingin kamu yang kecil mengkhawatirkannya. Kami pergi karena dia harus melawan Dewa Iblis ketujuh Amun. Itulah alasan mengapa kami berpisah. Segera setelah kami kembali ke jalur Gunung Penahan Naga, ayahmu melakukan pertempuran yang menentukan melawan Amun." "Apa?" Long Hao Chen tercengang. Hingga saat ini, dia tidak mengetahui bahwa ayahnya sebenarnya punya alasan untuk pergi saat itu. Untuk sesaat, dia merasa bingung. Yang Hao Han, yang tiba di sisinya pada suatu saat, mengangkat tangannya, menuangkan angin lembut energi spiritual suci ke dalam dirinya, menenangkan pikiran Long Hao Chen dengan kehangatannya. "Nak, tenanglah, dengan kekuatan ayahmu, peluangnya untuk menang melawan Amun setidaknya 60%, meskipun dia belum kembali dari pertarungan itu, pihak iblis juga tidak mengumumkan kemenangan Amun. Pertarungan ini hanya milik mereka berdua. Mengapa ayah belum kembali? Mungkinkah dia?" Kepala Long Hao Chen penuh kekhawatiran. Yang Hao Han menggelengkan kepalanya, "Ayahmu pasti masih hidup. Itu karena sebagai seorang ksatria ilahi, jika dia mati dalam pertempuran, tahta ilahi miliknya akan secara otomatis kembali ke aliansi. Namun melihat singgasana ilahinya belum kembali hingga saat ini, ia masih hidup, hanya saja kita tidak tahu di mana dia pasti sibuk dengan hal-hal penting, dan itulah sebabnya dia belum kembali. Jangan terlalu khawatir. Kami telah mengirim orang untuk mencarinya selama ini." Mendengar penjelasan Yang Hao Han, Long Hao Chen akhirnya tenang. Dengan kecerdasannya, setelah menenangkan diri, otaknya mulai bekerja dengan cepat, menanyakan pertanyaan, "Ketua Yang Hao Han, karena ayahku belum kembali, seharusnya Amun ikut serta dalam perang suci itu kan?" Yang Hao Han mengangguk, "Di antara 8 dewa iblis yang ditugaskan di jalur gunung penolak naga kita adalah Amun, bersama Sami Naga. Mereka berdua memimpin pasukan iblis bersama." Long Hao Chen bertanya, "Kalau begitu, bisakah kita bertanya pada Amun tentang keberadaan ayahku?" Yang Hao Han menghela nafas, "Tidak mungkin, Amun tidak seperti dewa iblis lainnya. Dia dikenal sebagai Berserk Demon God, di antara para iblis, tidak ada yang lebih suka bertarung selain dia. Bahkan sebagai dewa iblis ketujuh, dia tidak memiliki bawahan dari rasnya. Beberapa waktu di masa lalu, klan iblis pengamuk ingin masuk di bawah sayapnya, tetapi ditolak dengan paksa. Alasannya hanyalah karena Berserk Demons terlalu lemah dan tidak layak untuk diasosiasikan dengannya. Dalam pikiran Amun, yang ada hanyalah pertarungan. Dia juga dewa iblis yang membantai sebagian besar aliansi kita. Di saat pertempuran, dia hanyalah orang gila. Tapi Amun punya kelebihan, yang dia suka hanyalah pertarungan yang bagus, dan dia bahkan merasa tidak ada gunanya menyerang prajurit biasa yang jauh lebih lemah darinya. Semua yang dia bantai adalah pusat kekuatan terkuat di aliansi kuil kita. Di antara ayahmu dan Amun, sudah ada lebih dari 4 pertempuran, yang masing-masing sangat sengit dan tidak ada satupun yang berhasil menghabisi lawan. Namun mereka juga membangun persahabatan,
ayahmu dan Amun sepakat bahwa sampai pemenang diputuskan di antara mereka berdua, mereka tidak akan membiarkan diri mereka terlibat dalam pertempuran dengan mudah. Jadi meskipun Amun ada di sana, dia sebenarnya ada di sini sebagai pencegah keberadaan ayahmu. Di masa lalu, iblis di bawahnya telah melancarkan banyak serangan penyelidik. Saat itu, dia tidak muncul dalam pertempuran apapun. Dari sini terlihat bahwa ayahmu tidak mungkin mendapat masalah besar. Amun juga mencarinya. Mengamuk Dewa Iblis, Amun, tinju Long Hao Chen secara tidak sadar terkepal. Di kepalanya, ingatan terdalam adalah ingatan Long Xingyu yang memanggil tahta kehancuran dan pembantaian ilahi. Sosok ayahnya yang luhur terukir dalam di benaknya. Suatu hari nanti, aku juga akan menantang Dewa Iblis pengamuk ini. Yang Hao Han tersenyum, ayo pergi. Saya percaya bahwa di masa depan, kamu pasti akan menjadi ksatria ilahi yang lebih hebat dari ayahmu. Saya penuh harapan untuk kedatangan lebih awal pada hari itu. Pada saat itu, mungkin kamu akan menjadi mimpi buruk para iblis tersebut. Kalau begitu pergilah, kita harus pergi ke kota. Dalam waktu dekat, kamu akan menjadi sangat sibuk. Melihat suasana hati putranya mereda, Bai Yue diam-diam menjadi santai. Wajahnya terlihat lebih baik, dengan hangat menopang lengan putranya, dia berpikir, Hao Chen kecilku telah tumbuh. Saat datang ke kota, Yang Hao Han memberitahu Long Hao Chen, saya mendapat kabar tentangmu dari Zheng Yue. Meskipun awalnya kami memiliki ekspektasi yang besar terhadapmu, kamu memberi kami kejutan menyenangkan satu demi satu yang berada di luar imajinasi kami. Menjadi pasukan pemburu iblis kelas umum termuda yang pernah ada, pasukan pemburu iblis kelas komandan termuda, kamu bahkan lebih luar biasa daripada ayahmu pada masa itu, dan dalam banyak hal. Ketika Qiyu tua dari kuil prajurit memberitahuku bahwa kamu pasti akan menjadi ksatria ilahi sebelum kamu mencapai usia 30-an, aku dulu percaya dia melebih-lebihkan, tapi sekarang, tampaknya dia memang benar. Bahkan sebelum kamu mencapai 18 tahun, kamu sudah mencapai langkah ke-7. Wajah Long Hao Chen sedikit memerah, kakek yang, jangan melebih-lebihkan. Ini pertama kalinya aku datang ke kuil ksatria kami, aku penasaran, apa rencanamu selanjutnya? Yang Hao Han memiliki senyuman di wajahnya, apakah kamu berpikir bahwa kami menyuruhmu kembali untuk menyembunyikanmu di tempat yang sangat rahasia, sehingga iblis tidak akan menemukanmu? Long Hao Chen terkejut, tapi tanpa sadar mengangguk pada kata-katanya, sebenarnya itulah yang diisyaratkan oleh pikirannya. Yang Hao Han menggelengkan kepalanya, tidak, kamu salah, jika kami melakukan hal tersebut, kami hanya akan menghambat bakatmu, dan mungkin akan selalu ada bayangan di hatimu. Laporan kita kepada seluruh aliansi adalah satu hal, namun rencana kita adalah hal lain. Kami telah memutuskan untuk berusaha sebaik mungkin untuk mengasuhmu, dan medan perang adalah tempat terbaik bagi seorang ksatria. Long Hao Chen sangat terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar berita seperti itu dari kuil aliansi. Kakek yang, apakah Anda mengizinkan saya masuk ke medan perang? Itu sempurna. Jadi untuk kapan itu, bolehkah aku pergi sekarang? Untuk beberapa alasan, setelah tim mereka dibubarkan, sifat kekanak-kanakan Long Hao Chen tampaknya telah sepenuhnya dibebaskan. Kehilangan sikap tenangnya sebagai kapten, dia tampak jauh lebih dinamis. Yang Hao Han tertawa sendiri, betapa bersemangatnya kamu. Kamu tentu harus melangkah ke medan perang, tetapi itu tidak akan secepat itu. Han Yu dan kamu harus memenuhi dua syarat terlebih dahulu, sebelum dikirim ke pertempuran sesungguhnya. Tolong beritahu kami, Long Hao Chen bertanya tanpa ragu-ragu. Yang Hao Han menjawab, kultivasimu meningkat cukup banyak. Tetapi bagaimana dengan sisi teknismu? Saya tahu kamu membeli beberapa keterampilan di kota suci, tetapi itu masih jauh dari cukup. Saya akan mengatur serangkaian teknik untuk kamu pelajari dan hal pertama yang harus kamu lakukan adalah membiasakan diri dengan penggunaannya. Jangan berpikir itu akan semudah itu, beberapa teknik tidak dapat dilaksanakan tanpa usaha keras. Long Hao Chen mengangguk, ini adalah sesuatu yang awalnya harus dia lakukan. Yang Hao Han melanjutkan, sebagai poin kedua, kamu harus menjadi Mithril Foundation Knight. Setelah mendapatkan Mithril Foundation Armor, kemampuan kamu untuk mempertahankan diri akan meningkat pesat. Pada saat yang sama, iblis akan semakin sulit mengenali keberadaanmu. Kondisi ini tidak bisa dianggap terlalu sulit. Kalian dapat melihat dari sini bahwa saya tidak mempersulit kalian. Long Hao Chen menjadi sangat gembira mendengar berita ini. Tidak masalah. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk melatih teknik ini, untuk mendapatkan hak untuk melangkah ke medan perang sesegera mungkin. Yang Hao Han tersenyum. Tampaknya kamu bahkan tidak menguji Mithril Foundation Knight di matamu. Long Hao Chen menggaruk kepalanya karena malu, masih memberikan jawaban,
Saya yakin saya akan mampu melewatinya. Di sisi lain, Han Yu memasang wajah sedih. Dia sekarang berada pada langkah ke-6 dalam kultivasinya, namun untuk berpartisipasi dalam ujian Mithril Foundation Night, memiliki langkah ke-7 adalah persyaratan dasar. Terlebih lagi, Mithril Foundation Night semuanya berada di puncak langkah ke-7, dengan kekuatan Long Hao Chen saat ini, lulus ujian bukanlah masalah, tapi baginya, itu tidak semudah itu. Yang Hao Han memiliki senyuman misterius di wajahnya, jangan menganggap enteng ujian ini, kamu tidak sama dengan yang lain. Kamu memiliki konstitusi khusus seperti Scion of Light, dan ditunjuk sebagai penerus berikutnya sebagai kepala kuil ksatria kami. Ujian apapun akan lebih berat bagimu dibandingkan ujian lainnya. Kamu akan memahaminya ketika saatnya tiba. Ya kakek, Long Hao Shen memberikan jawaban ini tanpa mengedipkan mata. Situasi yang lebih buruk adalah dia dikurung dalam perlindungan. Jika semuanya berjalan seperti itu, akan sangat sulit untuk ditanggung. Adapun beberapa orang yang lulus ujian, dia cukup percaya diri tentang hal itu. Sekalipun kekuatannya saat ini tidak mencukupi, setelah beberapa waktu berkultivasi, dia pasti berhasil. Ini adalah keyakinannya pada kekuatannya, serta bakatnya. Jangkauan dari Dragon Resisting Demon Pass jauh lebih besar daripada Exorcist Mountain Pass. Sebenarnya gunung itu sangat tinggi, dan seluruh benteng digali di atasnya. Setelah memasuki celah gunung, Long Hao Chen memiliki perasaan samar bahwa aura yang sangat menakutkan hadir di sekitar puncak gunung ini. Meskipun dia tidak tahu apa ini, dia samar-samar bisa menebak bahwa ini adalah senjata pamungkas kuil ksatria. Meskipun jalur gunung penolak naga tidak memiliki perlindungan alami seperti jalur gunung penolak iblis, cuaca buruk membuat sangat sulit mendapatkan perbekalan di sisi ini. Untuk melestarikan sumber daya alam di jalur gunung penahan naga, manusia setidaknya akan menyimpan perbekalan selama 3 tahun, baik di depan maupun di belakang. Area di sekelilingnya merupakan daratan glasial. Meskipun pasukan iblis besar ditempatkan di depan jalur gunung penahan naga, hari-hari mereka tidak dihabiskan dengan nyaman. Badai es yang mengerikan terjadi hampir setiap 2 hari, dan bahkan tingkat ke-6 tanpa pertahanan dari dinginnya Kam, sulit bertahan untuk waktu yang lama. Namun pertahanan Kam-Kam ini seringkali dikalahkan oleh badai. Karena alasan ini, meskipun pasukan iblis sudah ditempatkan di garnisun selama beberapa waktu, serangan mereka tidak begitu kuat. Dengan menggunakan es dan salju mereka membangun benteng sederhana, membuat pasukan iblis sedikit lebih nyaman. Lagi pula, untuk menerobos jalur gunung penolak naga bukanlah masalah 1 atau 2 hari. Kali ini, iblis berinvestasi banyak, seolah-olah mengambil tabungan yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun untuk dengan berani melancarkan serangan.